semangat dan sukacita pada hari ini. Amin ya. Mari satukan hati kita di dalam doa, kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya, Bapa yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah sampai di tempat ini dengan selamat Bapa. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami rindu untuk beribadah bersama-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah Tuhan, ini menjadi persembahan yang terbaik di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, bahwa Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami. Haleluya, amin. Kita nyanyikan satu lagu, Roh Kudus hadir di sini. Haleluya.
Sama-sama katakan dengan sungguh-sungguh.
Haleluya, kita percaya bahwa nama Tuhan di atas segala-galanya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita satukan hati kita di dalam doa. Yes Tuhan, kami tahu Tuhan, bagimu tidak ada yang mustahil, bagimu tidak ada yang tak mungkin. Semua Engkau sediakan bagi setiap kami. Yes Tuhan.
tiada mustahil Tuhan di hadapan Engkau Tuhan. Segala perkara boleh mungkin Tuhan karena kehendak Engkau. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh memuji, menyembah Engkau ya Bapa. Kami akan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Sebelumnya Tuhan kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang ada Tuhan. Untuk mereka dididik Tuhan di dalam jalan Engkau Tuhan. Untuk mereka menerima firman-Mu juga melalui guru-guru sekolah minggu yang ada. Kau berkati Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu ini Tuhan, supaya mereka juga boleh bertumbuh Tuhan di dalam Engkau, supaya mereka menjadi anak-anak kesukaan Engkau sehingga mereka dewasa Tuhan. Berkati guru yang melayani Tuhan, yang mengajar, Kau berikan hikmat akal budi, urapan Roh Kudus-Mu juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu Tuhan dalam ibadah kami dari awal sampai akhirnya Tuhan. Urapan Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu ada di hidup kami Tuhan. Biar menjamah setiap pribadi lepas pribadi untuk hidup kami Tuhan boleh berkenan, boleh menerima kuasa anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami Tuhan berjemaat di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, kami serahkannya Tuhan segenap hidup kami, pemberitaan firman-Mu dengan urapan kuasa-Mu Tuhan, baik pembicara maupun yang mendengarkan Tuhan, sama-sama diberkati oleh kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih buat semua tim Praise and Worship dan pemusik untuk membawa kita ke dalam hadirat Tuhan. Salam saudara, kita ketemu lagi saudara ya. Kayaknya sudah lama banget saya nih gak ketemu saudara. Ya puji Tuhan kalau hari ini saya boleh kembali bersama saudara ya. Dan juga puji Tuhan kalau hari ini saya boleh menyampaikan firman Tuhan. Kalau kemarin saudara, saya hari Jumat kemarin baru sampai ya, itu perjalanan yang begitu panjang, hampir 23 jam saudara, dan juga waktu yang beda dengan Indonesia sehingga waktu tidur dan bangun nggak sesuai saudara, rasa ngantuk masih ada. Tadi pagi aja saya bangun jam 2 tuh udah segar banget, jam 2 malam udah segar, kayaknya nggak bisa tidur lagi udah, karena emang penyesuaian. Nah tapi dengan pujian yang tadi sebenarnya tiada mustahil ya saudara ya. Kalau dipikir-pikir saya juga sebagai tidak mungkin ya bisa dapat pergi fasilitas untuk pergi ke luar negeri saudara. Ya dengan keadaan mungkin keadaan keuangan, dalam keadaan yang ada. Tapi memang segala sesuatu tidak kita pikirkan tuh mungkin. Seperti firman penyanyian kita nyanyikan. Tidak ada yang mustahil, segala sesuatu tuh pasti bisa dilakukan oleh Tuhan ya. Jadi kalau keadaan kita mungkin saat ini merindukan segala sesuatu ya, kita bawa dalam doa, kita yakin pasti kalau berkenan kepada Tuhan, Tuhan buka jalan saudara ya. Kayaknya saya kesaksian nggak perpanjang lagi. Kesaksiannya banyak, soal panjang kesaksian capeknya itu ya. Tapi puji Tuhan sukacita saudara, berkat banyak saya alami saudara ya. Sehingga rasa sukacita itu tidak berkesudahan saudara. Sehingga sampai pulang di tempat ini saya masih bisa melayani saudara ya. Kemarin melayani youth walaupun dengan rasa lelah tapi tetap kita semangat melayani Tuhan. Oke, kita akan mulai firman Tuhan, sharing firman Tuhan ya. Firman Tuhan saya beri judul Medan Perang Sesungguhnya. Nah ini medan perang sesungguhnya. Sebenarnya medan perang yang kita hadapi ini saudara ya, peperangan itu bukan dalam hal jiwa bukan dalam hal fisik saudara ya, tapi dalam hal jiwa ya. Dalam hidup kita itu bukan peperangan yang kita lihat secara nyata gitu, perang bawa senjata ya kan, tapi peperangan ini tidak kelihatan. Peperangan ini tidak kelihatan karena peperangan ini melawan roh-roh di udara. Ya, kita baca dulu ayat pengantarnya, Efesus 6 ayat 11 sampai 12. Efesus 6 ayat 11 sampai 12. Sudah ketemu saudara? Kita sama-sama membaca ya. Sudah ketemu ya? Di sini udah ada. Ya, 1, 2, 3. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging,
tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, jelas di sini saudara, kita tuh melawan bukan melawan secara fisik, tapi kita melawan tipu daya iblis. Manusia itu gampang ditipu saudara, ya gampang dimanipulasi sama seseorang, terlebih sama setan saudara. Ya, karena iblis ini terkenal adalah bapak apa? Bapak pendusta, bapak pembohong, ya. Iblis ini berusaha untuk supaya kita tuh jangan sampai kita menyembah pada Tuhan, ya. Jangan percaya sama Tuhan. Ya, contoh ketika Tuhan Yesus pun ketika dia berpuasa 40 hari, dia dicobai di padang gurun, selama itu dicobai oleh iblis untuk supaya menyembah iblis, ya. Dan segala sesuatu yang Tuhan katakan di situ melalui firman. Jadi si iblis ini memang nggak bisa ngelawan ya dengan firman yang ada dalam Alkitab ini, yang firman disampaikan oleh Alkitab. Segala sesuatu tipu daya iblis kita bisa tahu dari Alkitab saudara ya. Kita bisa mencegah semuanya untuk kita berjaga-jaga. Tipu daya iblis ini bisa dipakai melalui seseorang saudara. Mungkin saudara ada yang percaya sama dukun nggak? Saya rasa anak Tuhan nggak percaya sama dukun ya. Apa mungkin dulu sebelum kita bertobat percaya sama dukun. Nah, saya juga ada kesaksian saudara. Saya ini mempunyai satu teman ya, bekas dukun, ya, ex dukun, tapi udah percaya Tuhan. Kita ini selalu sharing, ya, setiap ini kita sharing sama dia bagaimana istilahnya pekerjaan dia sebagai seorang dukun. Dia anak Tuhan, sekarang dia aktif di mengikuti Tuhan. Tapi sebelumnya dia harus seorang dukun saudara, ya. Dia butuh kalau kita mungkin paranormal ya, istilahnya yang bisa orang pintar. Nah, ketika itu saya tanya-tanya, sebenarnya dukun itu benar apa enggak sih, gitu loh, ya kan? Prakteknya itu benar apa enggak, gitu loh. Apa kok bisa tahu orang datang kok bisa tahu masalahnya, gitu loh. Oh dia mau datang nih, kita belum tahu belum cerita, dia udah tahu. Oh masalah kamu begini, gitu loh. Nah setelah itu dia membeberkan, maksudnya dia jelaskan praktek perdukunan yang dia lakukan selama ini. Dia bilang sebenarnya perdukunan itu sebenarnya cuman kayak orang tuh psikologis juga, kejiwaan. Ketika seorang datang nih, ya, ketika seorang datang kepada dia nih, dia nggak langsung, sebenarnya dia nggak langsung tahu persoalannya apa, tapi dia bisa lihat dari cara dia bahasa tubuh orang itu, ya, dari cara berbicara, bahkan dari raut mukanya dia bisa ngelihat orang ini punya masalah atau enggak. Nah, terutama dia bilang juga, karena dia bilang umumnya dia dikata kamu sedang bingung tentang masa depan. Nah, ini pernyataan yang berlaku tuh banyak orang. Nah, ketika itu dia bisa membaca respon orang ini, respon kita nih dia bisa tahu. Ya, bagaimana kita tersenyum, bagaimana kita menjawab, itu dia bisa tahu. Ya, dia menangkap semuanya itu. Dan yang paling ini saudara, dia ngelihat penampilan yang datang itu siapa. Kalau yang datang tuh wanita-wanita muda atau pemuda-pemuda yang itu, pasti dia bisa tebak nggak jauh masalahnya dari pekerjaan dan jodoh. Ya kan? Kalau yang datang orang tua, ya kan, orang udah berkeluarga, itu paling rumah tangga, anak, penyakit. Jadi hal-hal yang umum dia udah tahu. Nah itu dikorek semuanya, dia udah tahu, dia nyampaikan. Nah terlebih saudara, kadang-kala ini kita bingung. Ada juga orang yang dia bisa tahu mendetil, ya kok orang ini datang bisa tahu gitu loh. Dia bisa tahu dukun ini. Nah ternyata informasi yang diketahui sebelumnya bisa melalui orang lain juga. Ya bisa juga melalui hal-hal yang umum ya, melalui internet atau apa. Jadi prakteknya itu bukan karena kuasa gaib saudara, ya, tapi emang keahlian dia. Karena saya pernah begini saudara, waktu saya sekolah minggu, ya, waktu sekolah minggu nih, ini ada guru sekolah minggu, kita lagi ibadah padang gitu, ada satu pertunjukan sulap saudara, ya. Jadi 3 orang guru nih, 1, 2, 3, ya kan. Nah ini pembicara kayak saya gitu loh, ya. Lalu panggil seorang pengunjung nih, ya, misalnya siapa nih, coba yuk masuk ke depan. Nah ini masing-masing guru nih, ya, megang bendera, ya kan, merah, kuning, hijau gitu kan.
Nah, saya nih dianggapnya nih nanti misalnya Yoel maju ke depan, nunjuk, ambil bendera itu, kasih unjuk sama ini, terus gitu kita taruh kasih lagi ke guru sekolah minggunya. Nah, saya nih sebagai ini, saya madep belakang, diikat pakai kain itu yang hitam itu, nggak kelihatan sama sekali, nggak kelihatan. Nah, ke belakang begini, ya. Lalu saya bisa tahu yang mana dipilih, bisa tahu yang mana mau yang merah, hijau atau itu bisa tahu saya, bisa tahu. Nah, saya bingung, saya kan sebagai bingung juga ya, kok bisa tahu guru saya punya, berarti sakti dong ya. Ya dia punya, berarti guru sekolah minggu ini bisa sakti juga gitu. Ternyata dia buka rahasianya. Ternyata ketika dia misalnya Yoel nih milih yang tengah nih, ya kan? Di sono ada kawannya di belakang sono, dia begini. Nah, bertengah. Kalau sini dia bilang begini, kodenya begitu dong saudara. No gitu, dia buka rahasia, oh begitu. Pantas dia tahu mau kemana, mau pilih kemana, dia tahu tinggal begini, belakang temannya cuma begini doang nih. Gak usah ngomong begini doang. Udah tahu, nah itu kerjasama. Nah itu praktek-praktek yang secara duniawi ya. Jadi emang perdukunan itu belum tentu benar saudara sebenarnya ya. Itulah digabung dengan psikologi. Nah kecuali kalau memang perdukunan itu ada perjanjian. Ya perjanjian dengan kuasa-kuasa iblis itu ada. Ya kan? Tapi itu biasanya di luar untuk kita untuk mengetahui masa depan. Karena terus terang saudara, iblis itu sebenarnya nggak tahu masa depan kita loh. Yang hanya tahu siapa? Tuhan loh masa depan kita. Tuhan sudah merancangkan masa depan kita sejak kita waktu masih dikandung oleh ibu kita. Udah dirancang sama Tuhan. Iblis tuh nggak tahu masa depan kita. Ya, oleh sebab itu saudara, semuanya tanya sama Tuhan, jangan tanya sama orang pintar, karena ramalan-ramalan orang pintar bisa meleset. Tapi kalau Tuhan 100% nggak bakal meleset. Ya kan? Nah, sekarang yang saya mau bahas adalah tentang yang tadi dibilang ada dua macam peperangan. Ya peperangan di dalam dunia itu ya peperangan dengan darah dan daging. Yang tadi saya bilang peperangan fisik, ya kan? Kayak sekarang nih Israel sedang diserang, ya kan? Mungkin pakai senjata nuklir, senjata apa? Tapi fisik lah, ya kan? Tapi ada peperangan yang sesungguhnya adalah peperangan dengan roh-roh jahat yang ada di udara yang tidak kelihatan, yaitu tipu muslihat iblis. Tadi pujian nama Yesus, ya kan? Nah itu untuk mengalahkan apa? Tipu daya iblis. Nah itu yang harus kita berjaga-jaga ini. Dia peperangan fisik itu udah nggak istilahnya udah nggak zaman lagi saudara ya. Tapi peperangan yang dari si iblis itu yang kita lawan itu adalah peperangan tipu dayanya saudara. Tipu daya iblis yang kita lawan, kita harus berjaga-jaga ya. Justru peperangannya tipu daya ini saudara yang bisa membuat kita tidak finishing well, kita akan masuk dalam kehidupan yang berdosa saudara. Ya, karena apa? Yang dipengaruhi itu bukan jiwa kita. Kalau kita perang pakai senjata itu, kalau kita mati sudah selesai mati saudara. Tubuh kita mati udah ya. Nah, mungkin kalau kita yang percaya sama Tuhan, biarpun kita berperang gitu, kita masuk surga. Tapi ketika seorang yang diserang itu bukan tubuh jasmaninya, tapi jiwanya saudara. Ya, dia akan masuk ke dalam dosa, mungkin dia akan tersesat dalam hidupnya, ya kan, untuk mengikut Tuhan, tidak percaya Tuhan, sehingga dia tidak bisa selamat. Nah itulah biasanya peperangan sesungguhnya anak Tuhan itu saudara, ya bukan peperangan secara fisik saudara. Kalau kita berbicara tentang peperangan ya, peperangan itu kan pasti mengalahkan musuh dan juga menguasai daerah. Dan selain itu peperangan itu juga yang pasti ini mempunyai suatu panglima. Ya, kalau secara fisik ada panglima, seorang prajurit harus mengikuti perintah-perintah panglimanya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan pun demikian saudara. Kita adalah seorang prajurit juga sebenarnya ya. Kita prajurit kerajaan sorga. Ya, prajurit kerajaan sorga itu punya seorang panglima. Panglima siapa? Yesus toh. Nah, kita percaya apa yang katakan Yesus, kita harus taat. Nah, kalau dalam dunia kan pasukan itu percaya sama panglimanya ya kan, yang untuk maju mundur ya kan, untuk itu panglimanya kita percaya. Nah tapi dalam anak-anak Tuhan ya kan, sebagai prajurit kerajaan sorga, kita percaya Yesus itu sebagai panglima kita. Ya, jadi apa kalau Tuhan bilang
jangan lakukan ya kan. Terus melalui Roh Kudus, yang terutama melalui Roh Kudus saudara ya. Tuhan mengingatkan dia bekerjanya. Tuhan tidak secara langsung, hai jangan begitu. Enggak, Roh Kudus yang dalam hidup kita. Yang memimpin, memberi nasihat, memperingati di dalam kehidupan kita. Itulah medan perang sesungguhnya. Dalam kita berperang saudara ya, itu memang suatu kerajaan, suatu negara tergantung dari prajuritnya. Ya, kalau seorang prajuritnya penakut, nggak bakal menang saudara. Tapi kalau prajuritnya militan, berani semua, luar biasa saudara ya. Karena ada juga prajurit itu yang penakut saudara. Contoh waktu Gideon ya. Gideon itu waktu dipilih untuk kalahkan ke bangsa Midian dan Amalek. Itu Tuhan pilih, pertama kan banyak nih. Ada ribuan yang ikut untuk berperangin Amalek sama Midian. Tapi Tuhan tuh nggak mau semuanya. Pilih, disortir. Ya, dari ribuan sampai cuma 300 orang saudara yang dipilih. Karena Tuhan bilang begini di Hakim-Hakim ya, kalau nggak Hakim-Hakim 7 ya. Tuhan bilang begini, maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar biar ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Nah, dalam Hakim-Hakim itu dikatakan Gideon Tuhan bilang pilih cuma orang-orang pilihan aja, cuma 300 orang saudara. Kalau kita bayangin 300 orang melawan sekitar 120.000 orang. Bayangin saudara, ya. 300 orang melawan ribuan orang kok bisa menang. Nah, ternyata Tuhan yang memimpin, ya kan, dengan cara apa? Ya cara Tuhan. Ya 300 orang dibikin pasukan, 3 pasukan 100 pegang buyung, kayak kita tuh kayak apa ya? Yang nin api itu loh. Yang lemparin itu terus gitu pakai sangkakala. Ini sangkakala. Nah, musuhnya pada bingung ketika saat mereka pada kumpul 3 bagian, dilempar buyung api itu kepada musuh dan juga tiup sangkakala semuanya. Wah, riuh semua. Nah, pasukan musuh itu bingung, akhirnya saling bunuh semua. Nah, itu kemenangan-kemenangan yang dari Tuhan saudara. Jadi segala sesuatu itu Tuhan itu mempunyai satu cara yang tidak masuk akal gitu loh. Ya, nggak masuk akal. Kayak saya terus terang saudara ya, saya ini ke Amerika ini, saya nggak masuk akal. Karena itu sulit banget saudara, sulit masuk ke sana. Karena apa? Saya lihat sekali waktu di pengurusan visa saudara ya, itu orang-orang padahal keluarganya ada di sana, anaknya sekolah di sana, ada, tapi banyak nggak lolos saudara. Apalagi pada saat itu ya mulai politiknya mulai memuncak saudara. Saya lihat kok banyak yang mereka nggak bisa lolos waktu mengurus visa saudara. Dan puji Tuhan kok saya istilahnya karena ya ini kemurahan Tuhan, saya nggak pikir-pikir kok gampang, nggak istilah itu wawancara waktu di wawancara itu nggak ada, mungkin nggak ada 5 menit, nggak ada 3 menit udah selesai, langsung sebentar ya kan, ya approve langsung setuju. Nah itu kadang-kadang kok gampang banget ya gitu loh. Tuh gitu ngurus paspor pun gampang saudara. Gampangnya gini loh saudara, saya tuh sebenarnya kan mesti ada ganti nama ya, karena orang Chinese saya ada nama Chinese-nya nih. Itu ganti nama saya nggak ada. Jadi wah ini nggak bisa nih dibilang. Terus ya itulah saya bilang kadang-kadang udah habis ini ya itu surat sakti itu. Surat PDP itu. PDP. Nah saya keluarin itu setelah dicek. Oh ditanya ini gereja ini di mana, ini segala macam. Ya akhirnya lolos saudara. Lolos saya, jadi paspor pun lolos istilahnya. Jadi dikasih kemudahan sampai akhirnya bisa berangkat gitu loh. Ya kalau dipikir-pikir ya Tuhan lancarin lah semuanya. Ya nggak ada kayak nggak mungkin. Dan di sana pun saya pikir anak saya kan baru 4 tahun di sana, belum citizen, belum apa. Bagaimana bisa ketemu cucu? Kamu kerinduan dari istri mau ketemu cucu doang sih sebenarnya. Aduh cucu kan lahir di sono nih, belum pernah nengokin. Bagaimana gitu, dia hanya doa, ya kan? Saya tahu kerinduannya doa mau ke sana, tapi nggak mungkin saya bilang mau ke sana gimana caranya, ya kan? Tapi jalan Tuhan ada aja. Jadi ketika Yohanes pindah ke DC itu selama belum 2 tahun gitu, dia kan beribadah di sana di gereja International Bethany Community itu, sama gembalanya itu dia pelayanan musik kan. Hamba Tuhannya tuh baik, istilahnya tuh kayak kita gitu loh, hubungan sama penggembala gitu. Nah ditanya-tanya ngobrol-ngobrol istilahnya ya itu
oh papa kamu pendeta ya katanya. Iya baru nih dapat surat pendetanya baru hari ini katanya. Wah katanya ya udah ketika mau ke sini ya udah nanti saya kasih surat referensi aja pelayanan di sini. Nah itulah makanya saudara dengan surat sakti yang ada tuh dari kartu pendeta sampai saya surat referensi dari gereja ABC itu saya bisa ke sana saudara. Itu mudah lolos semua saudara. Ya nggak ada kesulitan kita bilang mau pelayanan di sana sampai kembali saya pelayanan pada hari Minggu tanggal 20 saya pelayanan kebenaran saya pisah juga pas Yohanes pelayanan di pusatnya di IBC saya pelayanan di Baltimore beda tuh pelayanan saya sama istri berangkat ke sana sudah antar perjalanan 1 jam saudara sana. Nah di sana pelayanan ya luar biasa saudara, urapan Tuhan berkati semuanya ya kan, semua lancar sampai kita pulang dan bukan itu aja saudara ya. Orang-orang di sana sehat-sehat saudara. Kayak kita tuh, kayak di sini tuh umur 74 ya udah kayak susah ya. Buat apalagi penglihatannya atau kondisi badannya. Kalau dia enggak, dari saat perjalanan tuh dia bawa mobil sendiri umur 74 tahun saudara. Bawa mobil sehat banget saudara. Ya kan? Puji Tuhan karena saat itu juga ya dia juga sebagai koordinator di sana di Baltimore itu. Dan puji Tuhan kita juga dilayani baik, terutama juga memperkenalkan juga dari gereja mana, saya kenal dari gereja Bethany Immanuel. Ya, jadi kita bisa memperkenal gereja kita di Bethany melayani di Indonesia kita di Bekasi. Gitu loh. Ya, puji Tuhan. Nah, dari itu saudara ya, nggak ada mustahil saudara. Nah sekarang kita sebagai prajurit kerajaan sorga, ya kan dalam Timotius 2 ayat 3 dan 4 dikatakan demikian. 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit baik dari Kristus Yesus. Prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Nah, untuk menjadi seorang prajurit yang militan gak gampang saudara. Ya, gak gampang saudara. Ya. Dia tuh seorang prajurit tidak memusingkan dirinya dengan soal kehidupannya pribadi saudara. Yang diutamakan Tuhan, ya kan panglimanya itu Yesus itu kita ya. Udah utamakan Tuhan itu. Jangan memikirkan, aduh nanti bagaimana Tuhan lagi mana saya begini begitu. Tidak, percaya sama Tuhan bahwa Tuhan tuh menyediakan semua, ya, memberikan kita semua untuk kebutuhan kita. Nah untuk jadi seorang prajurit kerajaan sorga kayak kita saudara, kita perlu latihan saudara. Latihannya secara apa? Tahu nggak latihan kita kalau militer secara fisik tuh latihan kan di medan latihan tuh pakai fisik kan. Ada yang pakai tambang, ada yang merangkak, ada segala macam. Tapi kita nih anak-anak Tuhan dilatihnya melalui apa saudara? Nah Tuhan tuh melatih kita sebagai prajurit kerajaan sorga melalui apa? Disiplin rohani, ya kan? Disiplin rohani misalnya kita juga mengikuti dalam hal ibadah, ya kan? Bagaimana kita disiplin, ikut doa, pelayanan, itu satu latihan loh saudara, ya. Karena banyak orang yang tidak mau mengikuti disiplin itu. Ya ketika Tuhan melatih untuk ibadah pun kadang-kadang orang tuh nggak disiplin waktu, ya salah satu waktu itu loh. Ya, itu proses kedisiplinan. Karena dari cara dia memanage waktu itu tidak bisa mengaturnya, bagaimana dia menjadi seorang prajurit yang baik gitu loh. Ya kan? Dan juga untuk dalam hal dia melakukan pekerjaan. Misalnya pekerjaan pun tidak boleh memilih-milih saudara, ya kan? Apalagi pakai pelayanan pun nggak usah milih-milih saudara. Mau pelayanan 2 orang, 3 orang, 4 orang atau 10 orang atau ribuan orang ya kita layani. Gitu loh. Karena banyak juga hamba-hamba Tuhan sekarang memilih saudara pelayan. Kalau yang sedikit nggak mau, yang gede mau gitu loh. Demikian juga kalau umpama seorang ingin menjadi satu prajurit yang militan saudara, dia tidak harus banyak mengeluh dalam kehidupan saudara. Ya. Dalam hal kesukaran, dalam hal menghadapi kehidupan ini, jangan mengeluh. Seperti bangsa Israel itu mengeluh, Tuhan tidak berkenan. Ya, jadi itu cara latihannya saudara. Jadi sekali lagi yang kita perangi sebagai orang Kristen adalah mengalahkan roh-roh yang di udara. Ya, yang tidak kelihatan siap memerang kita setiap saat ketika kita lengah. Dalam 1 Petrus 3 ayat 5 dikatakan, 1 Petrus 5 ayat
1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, di sini dikatakan sadar berjaga-jaga, lawanmu siapa? Si iblis. Kembali lagi dipertegaskan, lawanmu si iblis, bukan temanmu, bukan teman kerja, bukan teman pelayanan, ya. Lawanmu itu si iblis. Jadi ketika kita sadar harus berjaga-jaga, saudara, waspada, ya, tipu daya si iblis, saudara. Nih, zaman sekarang ini kita juga harus hati-hati, saudara, ya. Kadang-kala ini kita menomorduakan Tuhan. Percaya nggak, saudara? Menomorduakan Tuhan loh. Yang nomor satu apa, saudara? Apa yang prioritas sekarang nih? Zaman sekarang ini Tuhan selalu nomor 2. Yang nomor 1 apa, saudara? HP. Coba saudara kok ketinggalan HP nih. Misalnya udah jalan 1 kilo naik mobil atau ini, balik lagi ngambil HP. Kayaknya tanpa HP tuh, kayaknya hidup lagi mana? Betul nggak, saudara? Coba kalau saudara lupa berdoa. Ya kan? Lupa aja. Tapi kalau HP itu nggak bakalan, saudara. Lupa HP, waduh balik lagi, saudara. Betul Pak, betul. Betul lah, emang kenyataan itu. Apa anak-anak generasi Z sekarang kan, internet itu tuh paling ini, udah pokok di rumah nih. Rumah tangga nih kalau lagi pada makan pegang HP, mau tidur pada pegang HP semuanya. Orang tuanya, papa mau pegang HP, anak pegang HP, cucu pegang HP. Nah itu loh, itu kenyataan. Sehingga Tuhan tuh nomor 2-in, saudara. Ya, ini zaman sekarang. Itu sadar nggak sadar, saudara. Itu tipu muslihat iblis yang membawa kita. Udah Tuhan nomor 2 aja lah. HP nomor 1. Nah makanya pas kita bangun itu terutama HP dulu cari apa nih? Lihat apa nih, ya kan? Bukan cari firman dulu, tapi lihat dulu berita apa, dari siapa gitu. Jadi kebanyakan tuh, ya itulah. Tipu muslihat iblis itu bisa dipakai melalui internet, melalui zaman teknologi sekarang, saudara, ya. Jadi cara-cara si iblis untuk memanipulasi jiwa kita. Nah seperti saya sering katakan di dalam pelajaran SOM itu, manusia terdiri atas 3, ya kan, tubuh, jiwa, dan roh. Nah sedangkan jiwa itu yang diserang adalah pikiran, apalagi perasaan, emosi, dan keinginan, kehendak. Itu yang diserang oleh iblis. Itu yang menentukan kita bisa selamat atau enggak pada finishing well itu. Karena kita tahu, saudara, kehidupan manusia awal ditipu oleh iblis, yaitu si Hawa ini. Ya, si Hawa itu ketika diserang dia sama iblis itu, dia itu yang diserang bukan tubuhnya, saudara. Ya, seperti film-film Indonesia nih. Kita diserang oleh setan itu tubuh kita seolah dengan bentuk-bentuk yang seram-seram, saudara, ya. Kalau Indonesia gitu ya, jadi fisiknya waduh seram kita ngelihatnya. Tapi sebenarnya yang iblis serang itu sebenarnya bukan kita lihat fisik dia ketakutan, enggak, saudara, tapi dia memanipulasi nih pikiran kita, hati kita, jiwa kita, semua dimanipulasi oleh iblis supaya kita nih jatuh ke dalam dosa dan dibelenggu oleh dosa. Nah, kalau kita ingat cerita satu kejadian manusia jatuh dalam dosa. Tahu kan, saudara, ceritanya siapa? Hawa. Nah, Hawa ini pikirannya, jiwanya dimanipulasi oleh iblis, ditipu, istilahnya ditipu sama iblis. Ya, kalau kita baca dalam Kejadian 3 ayat 1 dan 6, saudara bisa baca nanti, ya. Kalau saya baca lagi ini panjang soalnya ada 6 ayat, saudara. Ya, Kejadian 1 ayat 6 itu tentang kejatuhan dosa dan manusia, saudara. Di sini dijelaskan juga si Hawa ini, ya, itu jiwanya itu, pikirannya, perasaannya diserang, ditipu oleh si iblis itu. Jadi jangan dikeluarin dulu. Tar dulu, jangan dulu. Ya udah, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Soal ayatnya nggak ada. Ya oke. Kejadian 3 ayat 16. Oke. Nah, jadi benar, iblis ini ketika itu menipu si Hawa. Nah, ternyata, saudara, kalau kita lihat nih, sebelum kejatuhan manusia dalam dosa, ya, manusia itu bisa berkomunikasi dengan hewan, saudara. Ya, buktinya iblis ini
Ya, melalui ular bisa berkata-kata, bisa ngobrol melalui si Hawa, saudara. Ya, berarti sebelum manusia jatuh dalam dosa, itu manusia itu bisa berkomunikasi dengan semua hewan, saudara. Ya, termasuk si ular ini. Karena mungkin pada zaman dulu, saudara, cuma ada satu bahasa. Ya, mungkin nggak tahu bahasa sorga kali. Kita banyak bahasa itu karena peristiwa Menara Babel, saudara. Ya, ketika itu manusia ingin mendirikan menara setelah air bah, ingin mendirikan menara sampai ke langit. Akhirnya Tuhan mencaubalkan manusia dengan berbagai-bagai bahasa. Nah itu, ketika itu terjadi, orang itu bahasanya beda-beda. Antara satu bahasa Jawa beda, bahasa Sunda, bahasa Batak beda. Setiap bahasa beda. Jadi mengikuti mereka, ikuti rumpun-rumpun yang bahasanya sama dia mengerti. Ya udah ikut rumpun, pergi kemana? Pergi menyebarlah manusia itu ke seluruh muka bumi. Menurut bahasanya, ya itulah perkembangan manusia. Makanya sekarang tuh banyak orang Afrika, orang Indonesia, orang macam-macam ya. Jadi dalam perkembangan penduduk dunia itu awalnya itu dari bahasa, saudara. Ya, nah demikian juga. Jadi ketika mungkin Hawa ini bercakap-cakap dengan si ular ini, bahasanya mungkin satu, saudara. Ya, nggak bermacam-macam bahasa. Nah, mereka tuh berkata-kata, mereka itu ngobrol. Ya, kalau saudara baca di dalam kitab Kejadian ayat 1-6 dikatakan gini, ular itu berkata kepada perempuan ini, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, iblis memancing manusia nih seolah mau mencari tahu pengetahuan si Hawa ini tentang firman. Ya, dikatakan tentu Allah berfirman, semua pohon buah-buah dalam taman ini tidak boleh dimakan, bukan? Nah, itu kan memancing, saudara ya. Oh, sekarang si Hawa nih memberikan respon cepat. Oh, enggak begitu. Karena apa? Tuhan enggak berkata begitu kok. Nah, Hawa berkata, perempuan ini ya, berkata lagi, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Benar gak, saudara? Yang si Hawa ngomong ini. Benar gak? Ayo, benar gak nih? Hawa ngomong itu betul gak? Allah berfirman demikian, iya. Nah, ternyata saudara, inilah sifat manusia, kadang-kadang sering menambah firman Tuhan, kadang mengurangi firman Tuhan. Di sini dikatakan jangan kamu makan, dibilang Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Enggak ada kata rabah loh, saudara. Ya kan? Jangan kamu makan, ya, enggak ada kata rabah bakal mati. Enggak, Tuhan enggak berfirman demikian. Tapi si Hawa ini berkata jangan kau rabah dan makan, gitu loh, ya kan? Jadi ya itulah, kadang-kadang kita menambahi firman yang sudah disampaikan di Alkitab, nambahin kata-kata yang tidak ada dalam firman. Nah itu dalam Hawa ini pun demikian, dia menawarkan firman Tuhan. Karena dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17 dikatakan, Tuhan jelas sendiri mengatakan ya, Kejadian 2 ayat 16-17, lalu Allah berfirman memberi perintah kepada manusia itu siapa? Adam kan, pertama. Jadi Tuhan Allah ini pertama memberitakan bahwa itu jangan makan buah di tengah-tengah itu kepada Adam. Nah, dikatakan begini perintah Tuhan nih dalam Kejadian 2 ayat 16-17 dikatakan perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Nah, Tuhan berfirman kepada Adam nih, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Ya kan? Jadi nggak ada kata rabah, saudara ya. Jelas di sini memakan. Ya, ketika kita makan kita mati. Dan anehnya saudara, saya bingung kok bisa beda ya, bisa beda penyampaian Adam mungkin sama si Hawa tuh beda. Ya, apa mungkin Adam yang salah menyampaikan atau Hawa yang nerimanya salah firman itu. Nah, karena itu ayat juga dalam Ulangan 4 ayat 2 dikatakan, ya, Tuhan berkata nih dalam Perjanjian Lama ayat Ulangan 4 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya, dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Ya, dalam ayat
ulangannya dikatakan jangan menambahi atau mengurangi apa yang diperintahin Tuhan. Ya, katakan yang ya sebatas yang kita tahu aja saudara dalam firman. Nah tapi si iblis ini pintar saudara ya. Dia mulai juga mencari celah. Celahnya pasti dicari lagi. Nah ketika iblis sudah tahu nih, oh dia mengetahui firman walaupun mungkin ada yang salah. Nah tapi ular ini berkata lagi nih kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah dia bilang sekali kamu gak akan mati. Mulai dipancing lagi untuk pikirannya supaya dia memikirkan bahwa sekali-kali kamu tidak akan mati, tapi Allah mengetahui pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan jahat. Nah jadi iblis mulai menggoda untuk menipu perasaan atau emosi si Hawa nih, bisa seperti Allah. Wah dia pikir kalau bisa seperti Allah tuh luar biasa saudara, bisa tahu ini yang baik, ini yang jahat. Dianggap satu hal yang luar biasa. Karena memang saudara ya itu kayak zaman sekarang sifat wanita pun demikian saudara. Segala sesuatu pengen tahu aja saudara ya. Pengen tahu aja saudara. Gampang digoda saudara ya. Perempuan-perempuan itu apalagi kalau ke mall-mall itu promo-promo itu paling gampang dia goda ya kan. Wah ada promo murah 50%. Padahal nggak butuh saudara. Ya dibeli. Apalagi promonya sampai 75%. Wah dibeli, diborong semua. Walaupun itu nggak butuh sebenarnya. Tapi itu satu kepuasan buat dia. Itu emang sifat manusia tuh, Hawa juga begitu, ya. Jadi perasaannya emosi, udah dibeli, kadang-kadang tuh kita beli juga nggak butuh, disimpan malah di rumah jadi barang bangke, saudara, ya kan? Butuhnya nggak sekarang, mungkin nanti, dan akhirnya nggak kepake. Nah jadi emang sifat manusia itu turun menurun, saudara ya. Kayak seorang anak pun nggak diajarin berbohong pun bisa berbohong, saudara. Ya kan, nggak mungkin kita ngajarin anak berbohong, tapi anak itu dengan sendiri berbohong, gitu loh. Menyalahkan orang demikian juga, ya kan? Ketika Tuhan Allah, ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, itu main salah-salahan saudara, ya. Adam salahin si Hawa, Hawa salahin si iblis, ya kan? Main salah-salahan. Itu emang kodrat manusia. Jadi awalnya emang nggak diajarin saudara, dari sononya udah ada ya. Nah, jadi perempuan itu melihat ketika itu dia udah mulai tergoda hatinya dan dia mulai menoleh buah itu. Buah itu mulai dilihat, warnanya bagus, merah, ranum. Kelihatannya enak dimakan gitu saudara ya. Mulailah si Hawa itu melihat, terus gitu dia hatinya mulai tergoda, keinginan untuk mengambil buah itu. Nah, ketika keinginannya sudah mantap saudara, kayak kalau dibilang firman tuh keinginan sudah matang itu, dosa itu udah mulai mengintip, wah akhirnya mulailah dia menghampiri pohon itu, buah itu, ingin mengambilnya untuk memakannya saudara. Nah lalu dikatakan, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ini aneh saudara ya, kadang-kadang yang saya pertanyaan nih, Adam kemana ya waktu Hawa itu bercakap-cakap dengan si ular ya? Adam itu ada di mana? Padahal kan si Adam yang tahu firman Tuhan jelas, ya Tuhan berfirman secara langsung, dan ketika si Hawa ini ditipu oleh si iblis ini melalui ular, si Adam itu ada di situ nggak sih? Menurut saudara ada nggak? Ada nggak Adam di situ? Nih, saudara, ternyata tuh Adam itu ada di situ, tapi dia nggak bereaksi, dia diam aja, diserahin ke Hawa, dia bercakap-cakap, dia nggak mau memberikan, oh ini salah, ini benar, enggak. Nah, ketika itu Hawa mulai memetik buah itu, ya kan, dan dia memakannya kan. Nah, lalu diberikanlah kepada suaminya, ya. Yang bersama-sama dengan dia, dibilangkan suaminya itu, dan memakannya juga suaminya itu. Nah kadang-kadang kita bingung, Hawa kok gimana ya, firman Tuhan disampaikan melalui melalui Adam, kok Hawa ini yang pegang peranan saudara, ya bukan si Adam. Si Hawa ini ngapain ketika si iblis ini menggoda si Hawa, menipu si Hawa, ya Adam ini diam aja saudara, nggak mau kasih ini salah, ini benar. Ya melarang kan, tapi enggak, diam aja. Nah itulah kadang-kadang saudara ya,
reaksi zaman sekarang nih, seorang suami pun ya kan adalah imam keluarga, kan harus sebagai imam. Ya, segala keputusan tuh dari keluarga itu adalah seorang suami. Walaupun mungkin suami itu penghasilannya mungkin nggak ada, ya kan? Tapi tetap, ya kan, harus suami yang pegang peranan, ya kan, keputusan A, B, C, ya. Jadi emang kalau kita lihat dari Adam ini, dia ini nggak pegang peranan apa-apa. Suami sebagai suami dia masa bodoh gitu loh, ya kan? Nah nyatanya akhirnya apa saudara? Dosa, ya kan, jatuh ke dalam dosa yang tidak ada pengampunan. Tapi puji Tuhan, ya Tuhan Yesus yang sudah memberikan kita kelepasan dalam dosa, kutuk-kutuk dosa itu, dibebaskan kita dari segala dosa itu. Nah tapi pada saat itu, ya si Adam itu diam. Demikian juga hidup kita dalam bergereja saudara ya, dan berkeluarga. Seorang suami itu harusnya pegang peranan saudara, dia pegang peranan dan juga mengatakan hal yang benar-benar, tidak-tidak, mesti tegas saudara ya. Kalau tidak benar ya tidak benar. Ya, walaupun mungkin istrinya penghasilan lebih besar dari suami, tetap menghormati, ya kan? Seorang istri itu menghormati suami, ya kan? Nah, karena kejadian juga akhirnya si Hawa ini jatuh ke dalam dosa. Nah, kalau umpama udah jatuh dalam dosa itu saudara, itu penyesalan juga udah nggak bisa ditarik lagi saudara ya. Jadi saat itu kita sadar bahwa setiap kita mau melakukan suatu keputusan pun juga kita berpikir, tanya sama Tuhan, Tuhan apa benar Tuhan saya melakukan ini Tuhan, ya karena saudara kalau kita nih sebenarnya orang Kristen ini ketika sudah bertobat nih, ketika dibaptis sudah bertobat, itu kan kita sebelum kita bertobat kan kita tuh dikuasai oleh mungkin roh-roh jahat ya kan, keinginan-keinginan secara duniawi. Tapi ketika kita bertobat kita sudah dibaptis dan kita dibersihkan ya kan jiwa kita, ya kan, kita bertobat, kita dibersihkan jiwa kita sehingga tuh mungkin iblis itu, roh-roh jahat itu sudah tidak ada dalam hidup kita karena pertobatan ketika dibaptis Roh Kudus yang masuk kan, bukan roh setan lagi yang masuk dalam diri kita. Nah, tetapi dalam kehidupan kita ketika kita bertobat, kita dibaptis keluar dari air, ya kan? Kalau saudara tidak memelihara nih ruangan hati kita, jiwa kita nih, tidak memelihara mengundang Tuhan masuk, ya kan? Itu masuk, iblis masuk lagi saudara, bahkan lebih jahat lagi. Itu. Jadi kalau kita nih sudah bertobat, apalagi kita sudah kan anak-anak Tuhan, janganlah kita membiarkan ruangan hati ini kosong saudara, ya kan? Jangan membiarkan kalau ini hal-hal yang bukan yang rohani yang masuk dalam jiwa kita. Ya, kalau memang ini ya dengarkan firman, ya kan, baca Alkitab atau dengar pujian rohani, jangan dengerin puji-pujian yang dunia terus saudara ya. Kita boleh dengar tapi jangan terus-terusan dengar itu terus. Isilah yang rohani. Nah, karena ke dalam hal yang rohani ini jiwa kita itu nanti diisi, iblis nggak bisa masuk saudara. Ya, karena kalau jiwa kita bersih nih, maksudnya rohani nggak ada, iblis bisa masuk saudara, makan lebih jahat saudara. Ya, jadi kalau memang kita mau hidup dalam hal percaya Tuhan sepenuhnya, ya udah undang Tuhan, firman Tuhan selalu dalam hidup kita. Ya, nah itu jadi itu aja. Dan sekarang nih dalam kita menghadapi peperangan kita harus mempunyai perlengkapan senjata Allah agar tipu muslihat iblis dapat dikalahkan. Ya kan? Pasti ada senjatanya saudara ya kalau kita berperang. Ya kayak sekarang nih Amerika, Iran, Amerika juga menyerang Iran, demikian juga Iran menyerang Israel, ya kan? Sekarang Suriah lagi. Nah, mereka tuh memberikan satu serangan-serangan melalui teknologi, yaitu rudal nuklir saudara, ya. Saya dengar dari hamba Tuhan saudara, mereka ini sebenarnya berperang tuh dikatakan bukan berperang. Karena mereka itu sebenarnya mereka cuma uji senjata saudara. Uji senjata ya kan, senjata-senjata yang muktahir. Misalnya ini kayak ini Iran nih ya. Terus dari negara lain, senjata kan gak mungkin dicoba kan. Tapi dengan peperangan disuplai senjata, pakai uji coba saudara. Ya kadang-kadang itu uji coba saudara.
uji coba dari negara-negara lain dong. Dia menciptakan nuklir atau menciptakan rudal-rudal. Kecanggihannya itu dicoba dengan peperangan itu, saudara. Dan juga ada juga mereka tuh membuang alat-alat nuklir atau rudal yang udah kadaluarsa, saudara. Ya, kalau ngebuang itu kan nggak mungkin di sembarangan diledakan, tapi dengan jalan peperangan itu mereka supply itu. Nah itu kadang-kadang ada taktik-taktik politik dari negara-negara yang berkepentingan, saudara. Dan jelas sekali pokoknya firman Tuhan mengatakan kita harus mempunyai senjata juga, saudara, ya, melawan tipu muslihat iblis. Kalau saudara baca, ya kita baca juga di situ dalam Efesus 6 ayat 13-18 ya, biar cepat aja saya bacakan. Efesus 6 ayat 13-18. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, jadi berdirilah tegap, berikat pinggang kebenaran, baju sirakan keadilan, kakimu berkasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, dalam segala keadaan pergunakan perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat mengadamkan segala panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dan dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga dalam doamu, dan itu dengan permohonan yang tak putus-putus untuk segala orang kudus. Nah, jadi senjata yang Tuhan berikan hanya beberapa aja sebenarnya, saudara ya. Yang pertama, hidup dalam kebenaran. Ya, hidup dalam kebenaran dan keadilan sebagai anak Tuhan. Ya, itu yang terutama. Kita menjadi saksi, menjadi berkat, jangan jadi batu sandungan bagi orang, bagi sekeliling kita, saudara. Tapi kita hidup dalam kebenaran sebagai anak-anak terang. Yang kedua, mendengar dan membaca firman Tuhan setiap hari. Ya, ini program kita bagaimana berjalan kan nih, pembacaan setiap hari ini. Alkitab, ya kan? Kalau saya terus terang saya nggak ngikutin nih, karena udah nggak ada ininya sampai mana gitu loh. Ya, nah tapi terutama kita berusaha mencari sendiri, saudara ya. Ya, berusaha membaca sendiri, berusaha mendengar firman Tuhan Koprisa setiap hari agar jiwa roh kita terisi oleh hal yang rohani. Terus yang selanjutnya dikatakan kita rela tuh maksudnya melayani Tuhan dalam situasi apapun juga, saudara ya. Kalau ada suatu gereja mungkin membutuhkan satu pelayanan, ya kita kalau punya talenta, punya waktu, punya ini, ya kita layani Tuhan, saudara ya. Saya bersyukur kalau sini banyak sekali orang-orang yang membantu kita, saudara, terutama pemusik, banyak sekali membantu kita dalam pelayanan di sini. Yang mereka mau, ya kan, pelayanan di sini, walaupun mungkin jauh rumahnya, mereka tuh capek, tapi mereka mau membantu. Puji Tuhan, saudara ya. Karena itu mereka itu melayani Tuhan dengan hati, saudara. Ya, kalau kita melayani Tuhan dengan gerejanya kecil, ininya begini begitu, itu harus dipertanyakan, saudara, hati kita, kemurnian hati kita. Tapi kalau melayani tanpa pamrih, kalau memang dia bisa, ya ikut melayani bersama-sama, saudara ya. Dan selanjutnya hidup dalam iman. Yang dikatakan tadi, semua apapun ya, saudara ya, apapun yang kita hadapi itu hadapi dengan iman, saudara. Percaya bahwa segala sesuatu boleh jadi dengan iman, saudara. Ya, walaupun mungkin nggak mungkin, pikiran kita nggak mungkin, tapi dengan iman pasti mungkin, nggak ada mustahil, saudara ya. Dan terakhir adalah senantiasa doa, senantiasa berdoa, dimanapun saudara berada berdoa. Ya, jangan lupa berdoa. Berdoa itu bukan khusus di kamar, saudara ya, bukan khusus di kamar aja. Berdoa itu doa pribadi, oke. Tetapi berdoa setiap saat. Ketika kita jalan berdoa, ya kan. Kita mau apapun, kita mau naik kendaraan umum pun berdoa, ya kan. Berdoa juga mesti Tuhan Yesus begini, dalam hati aja berdoa, Tuhan tolong saya Tuhan, itu doa. Nah itu yang dikatakan doa senantiasa, dalam setiap langkah kita berdoa, itu napas orang Kristen ya. Jadi kalau memang kita berdoa itu, ya oke lah kalau memang berdoa dalam gereja, ya kan, doa fajar, doa semalam suntuk, atau doa pribadi kita, itu oke, lebih baik. Tapi doa setiap saat, ya kan, itu dibutuhkan. Jadi gak heran, saudara, kalau dibilang napas orang Kristen doa. Kalau orang-orang seberang aja kalau mau naik itu berkata-kata kan, Bismillah, ya kan. Nah kita pernah nggak? Salam, pernah nggak kita mau naik itu? Dalam nama Yesus Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Berdoa nggak?
Enggak, kita lupa. Ya kan, mau naik motor juga, Tuhan tolong saya mau pulang Tuhan. Berdoa enggak? Lupa, yakin saya lupa. Ya kan? Karena apa? Ya itu, kita mesti latih. Latihnya apa? Segala sesuatu kita lakukan dalam nama Tuhan. Itu perlindungan Tuhan nyata loh. Ya kan? Tadi mau ketemu bahaya, akhirnya Tuhan hindarkan. Itu loh. Jadi kalau memang kita mau benar-benar berdoa senantiasa, ya ingat dimanapun, hal-hal kecil saudara. Ketika saudara mau pulang pun, ya kan? Berdoa, mau naik motor, Tuhan Yesus tolong perjalananku Tuhan. Ya, dalam kita mau naik motor pun, naik mobil pun kita berdoa, kita menyanyi puji Tuhan, roh kita juga berkomunikasi selalu. Walaupun mungkin sering lupa, saya juga sering lupa loh. Kadang-kadang kalau mikirin sesuatu, mikirin kerjaan, lupa Tuhan itu. Sampai akhirnya baru, oh iya Tuhan tolong Tuhan. Nah, kadang itu. Jadi setiap apapun yang kita lakukan, hendaklah dalam nama Tuhan saudara. Ya, jangan mau kalah sama orang-orang yang seberang saudara ya. Anak Tuhan tuh harus begitu saudara, itu nanti akan menjadi satu prajurit militan saudara. Saudara nggak akan mudah kena serangan bahaya, ya kan? Tidak serangan iblis, tipu daya iblis, ya kan? Itu nggak akan menyerang kita, apalagi hipnotis saudara. Kebanyakan anak Tuhan kena hipnotis kan, yang tidak mempan, dilewati. Karena apa? Doa gitu loh, ya. Oleh sebab itu latih saudara, mulai saat ini nih keluar dari sini doa senantiasa saudara. Ingat, ya doa. Ya, emang orang Kristen kadang-kadang menyepelekan doa. Ya, itu kan doa itu tergantung iman. Kita percaya nggak kita doain tuh apa kita katakan terjadi. Ya, jadi kalau memang kita saudara yakin, ya, ku yakin apa yang katakan terjadi saudara. Ya, maka iman sebiji sesawi itu bisa memindahkan gunung, ya kan? Dibilang segala persoalan kita akan berlalu kalau kita dengan doa. Yakin gitu loh. Latihnya mulai apa? Mulai dari sekarang hal-hal kecil saudara. Ya, dimanapun saudara doa, mau pelayanan doa dalam hati, nggak usah doa khusus saudara, lipat mata ya, kalau mau naik bis ini lipat mata dulu doa, enggak ya kan, dalam hati Tuhan tolong saya mau naikin. Nah itu ya, jadi inti doa itu jangan fanatik saudara, wah orang Kristen saya nggak senang doa, banyak orang Kristen nggak senang doa saudara, ya ini saya tekankan lagi, banyak orang Kristen nggak senang doa, ya kalau diajak doa, kayaknya tuh aduh bosan gitu loh, ya kan? Lebih baik pujian penyembahan lah, lebih enak lah. Tapi kalau doa enggak gitu loh. Emang benar saudara, ya? Karena apa? Kenyataan, ya. Jiwa kita tuh kayaknya mau berhubungan dengan Tuhan itu kayaknya berat, saudara. Doa itu pekerjaan yang paling berat, saudara. Apalagi kalau doa semalam suntuk, ya saudara. Udah mata atau udah 3 watt, 2 watt udah. Tapi ya itu tantangan, saudara. Ya, doa itu penting sekali saudara ya. Oke, jadi firman Tuhan kembali intinya tadi adalah peperangan kita yang sesungguhnya itu bukan darah dan daging, tapi oleh roh-roh di udara ya saudara, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di udara, yaitu si iblis ya dengan tipu dayanya. Itu ya, kita memerangi roh kita ini jangan sampai dikuasai oleh kedagingan, tapi oleh roh Allah yang menguasai kita, ya kan? Matikan kedagingan kita, maka roh Allah akan menguasai hidup kita, akan menuju keselamatan. Amin saudara. Baik pemusik saya undang untuk kembali tampil di mimbar untuk menyampaikan pujiannya. Presiden worship silakan. Kita akan nyanyikan satu pujian. Ku yakin yang tadi ya saudara, ku yakin. Bagi Tuhan tiada mustahil.
Tiada mustahil. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, di mana kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan senantiasa nyata dalam hidup kami Tuhan. Kau senantiasa melindungi kami Tuhan dari segala tipu daya iblis Tuhan, sehingga kami Tuhan tidak terbawa, kami tidak jatuh ke dalam dosa Tuhan oleh tipu daya iblis itu Tuhan, sehingga hidup kami ini Tuhan senantiasa ada dalam kemenangan, lepas dari kemenangan satu kemenangan yang lain Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh berdiri teguh Tuhan di hadapan Engkau, boleh kami menjadi berkat Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami, kepada sesama kami, kepada teman-teman kami, saudara-saudara kami, saudara, sehingga Tuhan nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kiranya Tuhan Engkau ada Tuhan bersama kami, Engkau ada di pihak kami untuk kami dapat mengatasi segala pencobaan, segala tipu daya iblis ini Tuhan. Terima kasih, kami percaya penyertaan-Mu sempurna bagi anak-anak-Mu Tuhan. Firman-Mu yang sudah disampaikan Tuhan, biar boleh menjadi satu rema dalam hidup kami, boleh kamu lakukan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami di tempat ini Tuhan, Kau memberkati. Biarlah Tuhan sendiri akan beracara, Engkau sendiri akan memimpin kemana gereja ini akan ada Tuhan untuk selanjutnya masa depan gereja ini. Kami serahkan tangan Kau. Kami mohon pertolongan belas kasihan-Mu Tuhan, Roh-Mu yang kudus senantiasa memimpin gereja kami Tuhan dalam segala aspek, baik dalam kerinduan kami untuk memiliki satu gedung Tuhan. Kau memberikan jalan keluar, Kau memberikan iman yang teguh bagi kami, bahwa segala sesuatu tiada mustahil. Kami percaya Tuhan, Kau akan memberikan satu gedung di mana kami boleh beribadah kepada Engkau dengan permanen Tuhan. Tuhan, berikan kekuatan iman, Kau mencukupi segala sesuatunya Tuhan. Tiada mustahil, segala cara apapun Tuhan Kau dapat lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami, gereja kami serahkan tangan Engkau. Berkati kehidupan kami selanjutnya ya Bapa, dalam kuasa penyertaan kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, semuanya sungguh diberkati oleh firman-Nya, amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, namun sebelum itu mari kita satukan hati kita di dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu Bapa, membawa segala persembahan kami Tuhan ke dalam gereja-Mu di tempat ini Bapa. Kami memberikan dengan sepenuh hati kami Tuhan, dan kami percaya Engkau yang memberkati gereja di tempat ini Bapa. Pakai Tuhan berkat ini untuk memperpanjang pelebaran gereja-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberikannya. Haleluya, amin. Sambil persembahan diberikan, kita nyanyikan satu lagu, Kecaplah dan Lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihat
pengumuman sepekan. Atas nama Gereja Betani Jemaat Immanuel mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak PDP Suhandi yang telah menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pengumuman sepekan, ibadah tetap diadakan seperti biasa. Ibadah WBI setiap hari Sabtu jam 3 sore di tempat ini, dibarengi dengan ibadah FA Youth setiap hari Sabtu jam 3 sore. Kemudian ada ibadah raya setiap hari Minggu jam 10 pagi di tempat ini. Lalu ada pengumuman tambahan, yaitu sesuai dengan kegiatan sinode dalam rangka doa keliling yang akan dijadwalkan untuk wilayah Jabodetabek setiap hari hari Senin tanggal 4 Agustus jam 19.30 sampai dengan selesai, bertepat di Zuling Zoom Betani Korda Jabodetabek. Dengan pembicara yaitu Bapak Pendeta Bambang Hengki adalah Ketua Sinode, dan seluruh jemaat di tempat ini diharapkan untuk mengikuti ibadah doa keliling pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2025. Lalu kemudian ada ibadah doa semalam suntuk ya Pak Gem. Ada ibadah doa semalam suntuk yang akan dimulai pada Jumat ini sampai hari Sabtu. Itu saja pengumuman gereja pada siang hari ini. Namun sebelum kita mengakhiri doa syafaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu lagu, Kau Allah yang Besar. Pujian, kami punya
kami juga menyerahkan segala kegiatan gereja yang sudah terlaksana Tuhan di tempat ini. Setiap apapun, baik itu WBI, MAU, Friday Night Tuhan, kami percaya Tuhan kuasa-Mu hadir di tengah-tengah setiap ibadah. Banyak jiwa-jiwa yang boleh dipulihkan, jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan Tuhan. Dan kami memberikan sepenuh hati kami hanya untuk-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kami menyerahkan Tuhan pemimpinan yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun, segala visi-visi pemerintahan, baik itu dari pemerintahan yang teratas Tuhan, bahkan pemerintahan yang terbawah sekalipun Tuhan, lingkungan di tempat kami tinggal, kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, lingkungan kami Engkau yang berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga menaruh hati kami Bapa atas kerinduan kami untuk memiliki tempat beribadah sendiri Tuhan. Kami yakin dan percaya kami akan membeli ruko Tuhan, suatu hal yang mustahil, tapi bagi Tuhan tidak akan pernah mustahil. Semua Engkau sediakan bagi gereja BKD Jemaat Immanuel Tuhan. Biarlah Tuhan kami taruh hati kami, jiwa kami Tuhan, roh kami menyerahkan Tuhan gereja ini ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya Engkau yang turut beserta dengan kami Tuhan. Pembelian-Mu akan terlaksana dengan baik Tuhan. Kami serahkan Tuhan untuk segala proses demi proses yang boleh terjalani Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu pasti terjadi Tuhan. Haleluya, haleluya Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk makanan dan minuman yang telah disediakan. Kami percaya akan menjadi kekuatan kesehatan untuk setiap kami, akan menjadi berkat Tuhan bagi setiap kami, dan kami boleh membagikan berkat itu kepada sekeliling kami. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap untuk menerima berkat-Mu. Mari saudara kita arahkan tangan kita, pikiran kita, hati kita kepada Tuhan Yesus yang akan memberkati kita pada siang hari ini. Saudara-saudara, terimalah dan pulanglah berkat cinta kasih dari Allah Bapa kita yaitu Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan memberkati kita semua, baik di dalam pelayanan, usaha kita, pekerjaan kita, bahkan keluarga kita, sehingga kita akan menjadi kepala untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan kita akan terus naik karena Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan, damai, sejahtera, sukacita di tengah-tengah keluarga kita, mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan dengan iman kita, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.